apakah ada pertanyaan ketika seseorang itu berada di liang lahat, berada di kuburnya? Maka sahabat al-hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini disebutkan bahwa idza dufinal mayyitu wa wudi'a fi qabrihi ja'ahu malakani fayas'alani an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Maka apabila mayit itu sudah dikuburkan di dalam kuburnya, maka datanglah dua malaikat yang kemudian bertanya kepadanya tentang apa? Tentang Tuhan, tentang agama, tentang nabinya. Maka apabila seseorang itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan teguhkan hatinya. Allah akan berikan kelancaran di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang tersebut adalah orang yang kafir, kufur kepada Allah, bahkan beribadah kepada selain Allah, menutupi kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan tersesat dengan jawaban-jawabannya. Disesatkan dan tidak akan bisa menjawab apa-apa. Dan inilah disebut sebagai fitnatul kubri. Fitnatul qabri. Fitnah kubur. Maka di sini sahabat al-hikam dirahmati Allah bahwa Allah mengatakan di dalam surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menegakkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Maka demikianlah bahwa Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang beriman, Allah pasti akan meneguhkan qaul tsabit, ya, sebuah ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia ataupun akhiratnya. Pasti ada istiqamah di dalam perkataannya. Allah bimbing lisannya untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada sebuah riwayat juga di dalam hadis akhrajahu Bukhari wa Muslim yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Anil Barra bin Azib, dari sahabat Barra bin Azib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu idza su'ila fil qabri." Seorang muslim itu tatkala ditanya suatu pertanyaan di dalam kuburnya, maka orang muslim tersebut akan bersaksi yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fadzalika qaul yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu maksudnya adalah apa? Allah meneguhkan perkataan orang-orang yang beriman, ya, dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Maka sejalan dengan hadis Nabi SAW ini bahwa orang yang berislam, orang yang beriman kepada Allah, apabila ditanya di dalam alam kuburnya, maka dia akan bersyahadat syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Hadis Bukhari Muslim. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan pula wa akhrajul Imam Ahmad anil Barra bin Azib juga, dari diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Barra bin Azib. Ini hadis cukup panjang. Ini kemudian mengisahkan tentang apa? Nah, suatu ketika Barra bin Azib ini berkata, kami bersama Nabi pernah menggiring seorang jenazah, sebuah jenazah. Maka beliau, Rasulullah SAW, duduk di atas kubur dan kami pun ikut duduk di sekitaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, kami seolah-olah melihat seekor burung yang terbang di atas kepala kami. Beliau kemudian bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Sampai beliau ucapkan 3 kali. Nah, kemudian beliau bersabda, apabila seorang mukmin hendak meninggalkan dunia dan menatap akhirat, yakni sakratul maut, para malaikat turun
untuk mendatangi orang tersebut dengan wajah yang sangat putih berseri, bagaikan matahari. Mereka membawa kafan dari syurga dan wangi-wangian dari syurga, lalu duduk di dekat sejauh mata memandang. Maka tatkala roh keluar dari jasad, semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan semua malaikat yang ada di langit akan bersolawat untuk orang tersebut. Subhanallah. Pintu-pintu langit pun dibuka. Tak ada satupun malaikat penjaga pintu kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pintu mereka dilewati oleh hamba tersebut. Maka setelah ruh naik, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para malaikat, ya Tuhan kami, inilah hambamu si fulan. Maka Allah pun berfirman, kembalikan ke bumi, sungguh aku telah berjanji bahwa darinya aku ciptakan mereka, kepadanya aku akan kembalikan, dan darinya pula aku akan keluarkan mereka. Artinya kita dari tanah, Allah kembalikan kita ke tanah, dan Allah akan bangkitkan kita juga dari tanah. Maka lanjutan dari hadis ini adalah saat itu ia akan mendengar suara sandal para pengantar jenazah, yaitu jenazah dia yang tadi ikut bersama di kuburan. Maka ketika mereka mulai pergi meninggalkannya, ia didatangi oleh malaikat dan ditanya, siapa Tuhanmu, man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Maka orang yang beriman ini akan menjawab dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Islamu dini, Islam adalah agamaku. Wa Muhammadun Nabi, Muhammad adalah nabiku. Maka si penanya dari para malaikat menghardik dan bertanya dengan suara lebih keras, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ini versi malaikat yang menanyakan dengan kerasnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman ini tetap menimpali dengan jawaban bahwa Allah, Islam, dan Muhammad SAW adalah nabi-nabinya. Maka Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, tidak gentar sama sekali dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Maka ia menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Maka malaikat yang bertanya tadi menimpali, engkau benar, sodakta. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebuah kabar yang memang benar adanya. Karena memang demikianlah hal-hal yang bersifat ghaibiyah itu dikabarkan kepada kita melalui jalur wahyu, ya, yang bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu tiba-tiba ada sosok yang mendatangi dia berwajah tampan, beraroma wangi, dan berpakaian bagus. Maka sosok ini berkata kepadanya, bergembiralah dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmat yang kekal. Ia pun bertanya, engkau datang dengan wajah penuh kebaikan, siapa engkau? Maka sosok tadi menjawab, aku adalah amal salihmu. Aku adalah amal solehmu. Artinya apa? Mewujud menjadi sesosok yang berwajah tampan, berpakaian bagus, yang kemudian mendatangi orang tersebut, yaitu sahibul amal, pemilik amal tersebut. Subhanallah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demi Allah, engkau cepat dalam menaati Allah dan lamban dalam bermaksiat kepada Allah. Ini kata kuncinya. Engkau cepat dalam mentaati Allah dan lamban dalam bermaksiat kepada Allah. Maka Allah pun membalasmu dengan kebaikan. Dibukakanlah satu pintu surga dan satu pintu neraka untuknya. Jadi gambarannya adalah dibukakan satu pintu surga dan satu pintu neraka. Maka dikatakan kepada orang tadi, inilah tempatmu seandainya dulu kamu bermaksiat kepada Tuhanmu. Artinya menuju kepada neraka. Diperlihatkan secara langsung oleh malaikat
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah telah menggantinya dengan ini, yaitu pintu surga. Melihat apa yang terjadi, apa yang ada di dalam surga, ia langsung berkata, ya Tuhanku, segerakanlah kiamat agar aku bisa berkumpul bersama keluarga dan hartaku. Maka dikatakan kepadanya oleh malaikat, tenanglah. Artinya apa? Pasti dapat. Pasti dapat. Lanjutan hadisnya berikutnya adalah, bagaimana kalau orang kafir? Maka digambarkan dengan jelas sekali dalam hadis ini bahwa apabila seorang itu adalah orang yang kafir, hendak meninggal dunia dan menatap akhir, kata Nabi SAW, sakaratul maut, maka para malaikat turun mendatanginya dengan wajah yang sangat mengerikan. Mereka langsung mencabut paksa ruhnya dari tubuhnya, sebagaimana dicabutnya besi dari alat pemanggang yang berkait banyak dari kain wol. Subhanallah. Maka setelah itu, semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi, dan semua malaikat yang ada di langit sekalipun, melaknatnya. Na'udzubillah. Ditutuplah semua pintu langit untuknya, dan tak ada satupun malaikat penjaga pintu kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pintu mereka tidak dilewati oleh orang kafir ini. Maka setelah ruhnya dibawa naik, mereka berkata, ya Tuhan kami, inilah hamba-Mu si fulan. Allah pun berfirman, kembalikan ia ke bumi. Sungguh aku telah berjanji bahwa darinya aku ciptakan mereka, kepadanya aku akan kembalikan, dan darinya pula aku akan keluarkan mereka, bangkitkan mereka. Dan saat itulah ia mendengar suara sandal para pengantarnya yang tadi mengantar jenazahnya di kuburan pergi meninggalkannya. Lalu ia pun didatangi oleh malaikat, 2 malaikat, dan ditanya, siapa Tuhan? Apa agamamu? Siapa nabimu? Maka dia menjawab, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Malaikat menjawab, engkau tidak mau tahu atau tidak mau mengerti, kata malaikat. Maka ia pun kemudian didatangi oleh sosok yang berwajah sangat buruk, berpakaian sangat jelek, dan beraroma busuk, yang langsung berkata kepadanya, aku datang mengabarimu tentang kehinaan dan azab yang kekal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia pun bertanya, engkau datang dengan wajah penuh keburukan, siapa engkau? Kata yang sahibul amal tadi, pemilik amal tadi. Maka sosok itu menjawab, aku amal burukmu. Engkau cepat bermaksiat kepada Allah, tapi lamban taat kepada Allah. Masya Allah. Allah pun membalasmu dengan keburukan. Lalu kemudian didatangkanlah pula seorang malaikat yang buta, tuli dan bisu untuknya, dengan menggenggam sebuah palu kodam. Palu yang seandainya dihantamkan ke gunung, maka akan langsung hancur lebur menjadi debu. Subhanallah. Kita bisa bayangkan, na'udzubillah. Ya, dengan palu inilah malaikat yang tadi memukulnya hingga menjadi debu. Lalu Allah mengembalikan jasadnya seperti sedia kala. Lalu malaikat memukulnya lagi, dan begitu seterusnya. Ia berteriak kesakitan yang terdengar semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Subhanallah. Maka Al-Barra bin Azib berkata, melanjutkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh beliau tadi, lalu dibukakan pintu neraka dan digelarkan untuknya alas tidur dari api neraka. Na'udzubillah. Maka sahabat Al-Hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita bisa memahami bahwa sedemikian adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memperlakukan hambanya, seluruh hambanya. Setiap orang dilahirkan, kullu mauludin yulatu 'alal fitrati. Setiap yang terlahir di muka bumi ini pada hakikinya mereka terlahir dalam kondisi fitrah,
Wa qala ulama al-fitratu al-Islam. Fitrah itu adalah Islam. Keselamatan. Fitrah itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu, berserah diri kepada Tuhan semesta alam, Allah Rabbul Alamin. Dan kepercayaan pada sejatinya ada pada hakikat setiap manusia. Tetapi kemudian fa'abawahu yuhawwidani aw yunassirani, maka orang tua mereka lah yang kemudian menjadi sebab mereka menjadi Yahudi ataupun menjadi Nasrani atau menjadi kepercayaan agama-agama yang lain yang selain daripada Islam. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita terlahir di tengah keluarga yang muslim, ya, maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika kita ingin mengangkat derajat keluarga kita, maka kita perlu belajar dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Maka sungguh mengerikan sekali akibat yang ditimbulkan daripada sikap ataupun jalan kekafiran yang dibeli oleh orang-orang yang zalim pada dirinya, zalim kepada orang lain, ya, kemudian semua balasan itu akan kembali kepada dirinya masing-masing dengan gambaran, ya, di poin tentang azab kubur saja ini sudah mengerikan sekali. Subhanallah. Maka sahabat al-hikam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan apa yang terjadi tatkala pertanyaan kubur terjadi pada seorang, baik muslim ataupun kafir. Wallahu a'lam bissawab. Semoga menjadi bagian untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.